Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video ini dengan saya Ika Desi Pramitasari dengan NIM 22050974081 kelas PTI 2022B. Video ini akan menjelaskan tentang routing statik dengan simulasi pada Cisco Packet Tracer. Pengertian dari routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri sebagai berikut: jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya, cara kerja routing statik ada 3, yaitu 1. Konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. 3. Admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ada beberapa parameter yang ada pada routing, yakni 1. Destination adalah alat tujuan dan network mask, dan biasanya diisi dengan 0.0.0 per 0 untuk semua jaringan. 2. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. 3. Pref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Terakhir, distance adalah jarak administrator jaringan dari router. Selanjutnya, keuntungan routing statik. 1. Meringankan kinerja prosesor router. 2. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. 3. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. 4. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak trafik. Kemudian kerugian routing statik. 1. Administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. 2. Hanya dapat digunakan untuk jaringan skala kecil. 3. Administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih banyak router yang harus dikonfigurasikan secara manual. 4. Rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang digunakan secara manual. Kita akan melakukan percobaan berdasarkan skenario yang sudah ada. Kita membuat skema seperti pada gambar di atas. Sudah, maka akan seperti ini: PC, router, dan server sesuai pada yang ada di video. Kemudian kita membenarkan IP configuration. Kita memasukkan subnet, gateway, dan lainnya. Sama juga PC2 IP configuration, PC3 juga IP configuration. Kemudian di server kita betulkan juga IP configuration sesuai ada yang di video. Server 2 juga IP configuration. Kemudian kita cek routernya. Seperti yang ada pada di video, semuanya sudah. Kemudian router selanjutnya config juga. Kita cek serialnya. Kemudian router yang ketiga juga sama, config, kemudian fast ethernet, serial 2/0 dan serial 3/0. Kemudian pada router 1 kita pilih statik, kita betulkan untuk network seperti yang ada di video seperti ini.
kemudian event list, edit filter, kita klik ICMP, kemudian kita kirim pesan dari PC 1 ke PC 3, kemudian kita jalankan seperti yang ada di video, dari PC 1 ke router, kemudian ke router 2, kemudian ke PC 3. Kemudian dari PC 3 ke router 2, kemudian ke router 3, ke router 1, dan kembali lagi ke PC 1. Kemudian mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. PC 1 akan mengirimkan ke router, kemudian router akan mengirimkan ke PC 2. Kemudian dikembalikan lagi PC 2 ke router, kemudian ke PC 1. Mengirim pesan lagi PC 1 ke server. Kemudian PC 1 mengirimkan ke router, router mengirimkan ke router 3, kemudian sampai di server. Kemudian dikembalikan lagi server ke router 3, kemudian ke router 1, dan yang terakhir pada PC 1. Kemudian mengirimkan pesan dari PC 2 ke server 2. PC 2 mengirimkan ke router 1, selanjutnya ke router 3, dan yang terakhir sampai di server 2. Dikembalikan lagi dari server 2 ke router 3, kemudian ke router 1, dan berakhir di PC 2. Kirimkan pesan dari PC 3 ke server 1. PC 3 mengirimkan ke router 2, kemudian ke router 3, dan berakhir pada server 1. Kemudian pesan dikembalikan dari server 1 ke router 3, kemudian pada router 2, dan berakhir pada PC 3. Selanjutnya PC 3 ke server 2. PC 3 mengirimkan ke router 2, kemudian ke router 3, kemudian pada server 2. Dikembalikan lagi ke router 3, kemudian router 2, dan PC 3.